Selamat pagi, Assalamualaikum, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah adik-adik mahasiswa, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Juli. Ibu dosen dan teman-teman semuanya, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat merasakan cinta kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai proses perkuliahan kami. Berkati proses perkuliahan kami dari awal hingga akhir. Berkati juga ibu dosen kami yang akan memaparkan materi kepada kami, dan berkati juga kami mahasiswanya, agar kami dapat menerima materi dengan baik. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan, dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Juli. Terlebih dahulu Ibu presensi dulu ya. Ya, Gayatri hadir. Hartauli. Ada Hartauli. Oktavia. Absen ya. Fajar. Hadir, Bu. Oke. Ricky. Hadir, Bu. Astri. Catherine. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sartika. Hadir, Bu. Ida. Hadir, Bu. Hematri. Hadir, Bu. Julie. Hadir, Bu. Deborah. Dwi. Elfrida. Nobertus. Hadir, Bu. Baik, semua sudah Ibu panggil ya? Sudah? Baiklah, sebelum Ricky mempresentasikan RPP-nya, maka Ibu akan mengulas kembali materi sebelumnya. Ibu akan share materinya. Sudah bisa dilihat? Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah, Bu. Nah, hari ini Ibu mau menjelaskan kembali mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebagai calon guru, adik-adik ke depannya harus bisa merancang dan membuat RPP. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui itu bagaimana pengembangan RPP. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu landasan silabus dan RPP. Nah, Ibu minta dulu si Julu yang membacakan yang pertama, slide yang kedua. Slide yang ketiga. Bisa Juli bacakan? Landasan silabus dan RPP. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Nah, dari sini kita harus ketahui bahwa landasan silabus dan RPP itu harus meliputi yang pertama silabus dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ketika adik-adik dalam membuat RPP harus paham bahwa itu merupakan turunan dari silabus yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa RPP yang kita gunakan itu merupakan dari Permendikbud ke-24 ya. Permendikbud nomor 24. Jadi adik-adik di sini boleh lihat ada juga diketahui dari PP, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal yang ke-30 bahwa sebuah landasan silabus dan RPP itu harus saling berhubungan satu dengan yang lain. Ketika kita membuat sebuah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas, kita harus terlebih dahulu mengetahui silabusnya. Nah, silabus yang kita minta itu dalam hal ini adalah silabus tingkat sekolah dasar. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa silabus itu Permendikbud 24 ya tahun 2006. Nah, selanjutnya harus kita ketahui dulu apa itu silabus. Selanjutnya Catherine membacakan slide keempat. Ayo, Catherine Saragi, silakan membaca di slide yang keempat.
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran, tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, sudah kita baca dan kita lihat masing-masing bahwa silabus itu merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, kompetensi untuk penilaian dan alokasi waktu bahkan dengan sumber belajarnya. Jadi adik-adik, nah di sini seperti yang Ibu ketahui bahwa yang kita ketahui juga bahwa RPP itu atau kurikulum itu merupakan ibarat seperti seorang pelari yang merupakan tujuan awal sampai akhirnya nanti. Maka silabus itu merupakan bagian dari dokumen yaitu kurikulum itu dan akan ditransfer, akan disadurkan menjadi sebuah RPP yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan adik-adik buat ketika akan mengajar di kelas. Nah, seharusnya yang harus kita ketahui itu yang pertama adalah silabus, kemudian RPP-nya. Nah, yang Ibu minta itu di dalam pembuatan RPP di sekolah dasar itu adalah tematik terpadu. Artinya tematik terpadu itu bukan hanya terfokus kepada satu mata pelajaran, tetapi berhubungan dengan mata pelajaran yang lain. Selanjutnya, slide yang kelima, Ibu minta Sartika Sinagem membacakan. Announcement. Pertanyaan dasar tentang silabus dan RPP. Pertama, kompetensi apa yang akan dibelajarkan? 2, bagaimana cara membelajarkan? 3, dengan apa dibelajarkan atau media dan materi? 4, bagaimana cara mengukur ketercapaian kompetensi? Oke, baik. Jadi ada 4 pertanyaan dasar tentang silabus dan RPP yang akan kita pelajari, bahkan yang akan dipresentasikan oleh Riki, bahwa kompetensi apa yang harus dibelajarkan atau kompetensi apa yang harus dicapai, dan yang kedua bagaimana cara membelajarkannya, tentunya menggunakan metode pembelajaran. Kemudian apa yang dibelajarkan, materinya apa kira-kira. Contohnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, materinya apa, dikaitkan dengan matematika atau dengan pelajaran yang lain, bahkan mungkin mata pelajaran lain seperti PKN atau SBDP. Selanjutnya bagaimana cara mengukur ketercapaian kompetensi. Tentunya akan ada assessment, penilaian dari kegiatan pembelajaran yang adik-adik akan buat dan lakukan di dalam kelas. Bagaimana penilaiannya? Tentunya ada 3 ya. Yang pertama penilaian kognitif, yang kedua penilaian sikap, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan atau psikomotorik. Ya, selanjutnya di slide yang ke-6, Ibu minta si Astri yang membacakan. Astri Damani, silakan membaca slide yang ke-6, Dik. Prinsip pengembangan yang pertama ilmiah, kedua relevan, ketiga sistematis, yang keempat konsisten, yang kelima memadai, yang keenam aktual dan kontekstual, yang ketujuh fleksibel, yang ke-8 menyeluruh. Oke, dari ke-8 prinsip pengembangan ini, adakah adik-adik yang ingin bertanya atau semua sudah paham? Yang pertama ilmiah, yang kedua relevan, yang ketiga sistematis, yang keempat konsisten, yang kelima adalah memadai, dan yang kelima adalah aktual dan kontekstual, dan yang ketujuh adalah fleksibel, dan yang terakhir adalah menyeluruh. Nah, semua prinsip ini harus ada di dalam RPP yang adik-adik akan buat, ya, yang akan dirancang. Jadi adik-adik harus lebih paham sebelum Anda mengajar di kelas, adik-adik harus membuat RPP dengan prinsip yang ke-8 ini. Ya, 8 prinsip ini harus ada ilmiah, relevan ya. Jadi adik-adik dan Ibu yakin bahwa adik-adik bisa membuat RPP sesuai dengan prinsip ini dan akan langsung dipraktikkan nantinya di kelas ya. Jadi Ibu harap adik-adik semua sudah paham apa prinsip pengembangan ini dan langsung dipraktikkan ketika adik-adik nanti merancangkan atau membuat RPP yang diminta oleh guru pamongnya ya atau dosen DPL-nya nantinya ya ketika nantinya di dalam praktik pengalaman lapangan. Ya. Oke, selanjutnya slide yang ke-7 Ibu bentar ya. Oke, slide yang ke-7 Ibu minta si Riki dulu yang membacakan. Ayo Riki, slide yang ke-7, Dik. Halo Baik, Bu. Riki. Komponen RPP sesuai dengan Permendikbud
nomor 22 tahun 2016, di mana mencakup 3 komponen inti, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Oke, baik. Tadi Ibu katakan bahwa RPP K13 yang sekarang itu berdasarkan Permendikbud 24. Nah, kurikulum K13 itu ada mengalami perubahan, ya, revisi. Nah, yang ini Ibu ambil komponen RPP-nya Permendikbud 22 tahun 2016. Tapi yang terbaru adalah Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Ada perbaikan sedikit, revisi untuk penyempurnaan di lapangan ketika adik-adik akan mengajar nantinya. Tentunya ada 3 komponennya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Pastikan di dalam RPP adik-adik buat nanti ada tujuan pembelajarannya. Ibarat kita ke suatu tempat, tentunya kita memiliki tujuan. Kalau tidak ada tujuan, maka sia-sia. Sama hal ketika kita mengajar di kelas, harus ada tujuan pembelajaran yang adik-adik harus capai. Sehingga siswa-siswi itu yang adik-adik akan ajarkan paham dengan apa yang Anda ajarkan. Yang selanjutnya kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kurikulum K13 versi 1 lembar atau 1 halaman itu kegiatan pembelajarannya di dalamnya akan ada metode atau media apa yang adik-adik gunakan. Contohnya seperti cooperative learning, ya. Cooperative learning akan membagi beberapa siswa menjadi kelompok, ya. Di dalam kelompok itu pastinya adik-adik atau siswa-siswa yang diajari bisa saling berkompromi atau saling berkomunikasi satu dengan yang lain dengan teman-temannya supaya materi yang disampaikan oleh gurunya bisa dipahami dan siswa-siswa nantinya di dalam kelompok itu bisa saling paham satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga adalah komponen asesmen penilaian. Ketika adik-adik melakukan proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di kelas, tentunya adik-adik akan menilai bagaimana siswa-siswi yang ada di dalam kelompok tadi. Contohnya kira-kira kognitifnya bagaimana, tingkat kognitif keempat siswa itu di dalam satu kelompok, kemudian gimana sikapnya adik-adik bisa menilai, dan kemudian bagaimana keterampilan siswa-siswi yang adik-adik akan ajarkan di kelas, ya. Jadi harus diingat kembali adik-adik mahasiswa yang akan menjadi calon guru di sekolah dasar, tingkat sekolah dasar, harus ingat bahwa 3 komponen yang diharapkan oleh pemerintah dan dicanangkan sekarang untuk dikerjakan, bahkan untuk dilakukan di sekolah, yaitu dengan 3 komponen, ya, 3 komponen tujuan, kegiatan, dan asesmen. Di sini Ibu memberikan salah satu contoh RPP dan adik-adik bisa lihat bagaimana komponen itu, bagaimana sistematisnya RPP tersebut, ya. Di slide yang ke-8. Nah, bisa adik-adik lihat semua? Bisa? Bisa, Bu, diperbesar, Bu. Ya, ini akan Ibu perbesar, ya. Enggak, maksudnya kami bisa memperbesarnya, Bu. Bentar, biar Ibu perbesar bentar. Bisa diperbesar deh, udah bisa kelihatan besarnya? Sudah? Bisa, Bu. Udah. Ya, Ibu bacakan aja dari sini. Nih, sekalian Ibu jelaskan. Ini ada judulnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, ya. Oke. Kemudian yang pertama kita harus ketahui di dalam RPP itu ada unit sekolahnya, kemudian kelasnya, kemudian temanya, ya. Kemudian subtemanya. Kemudian pembelajaran keberapa, kemudian mata pelajarannya. Di sini akan kelihatan fokus pembelajaran itu dengan tematik terpadunya ketika bahasa Indonesia diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain. Di sini Ibu ambil mata pelajaran bahasa Indonesia terintegrasi dengan matematika dan mata pelajaran SBDP, kemudian alokasi waktunya 6 kali 35 menit. Jadi di tingkat sekolah dasar, bahwa alokasi waktunya itu 1 jam mata pelajaran itu 35 menit. Maka 6 kali 30 menit ini dengan tujuan ada 4, maka tercapailah. Jadi adik-adik bisa melihat ada 4 ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mengamati. Dengan mengamati, ya pertama itu mengamati ya. Dengan mengamati teks lagu Burung Tantina, siswa dapat memainkan pola irama sederhana untuk mengiringi lagu Burung Tantina dengan benar. Tentunya ini mata pelajaran seni budaya ya, SBDP. Dan yang kedua tujuannya mengamati gambar benih bersama kakaknya, siswa dapat menulis kalimat. Tentunya yang menulis kalimat ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Yang ketiga, dengan menuliskan kalimat ungkapan permintaan maaf, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun. Nah, di sini masih kelihatan pelajaran apa? Bahasa
Indonesia. Nah, tujuan yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dan dengan tepat. Nah, ini mata pelajaran apa? Matematika. Maka sesuailah dengan fokus pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ada 4, mata pelajarannya ada bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Dari tujuan pembelajaran, dari 4 tujuan pembelajaran ini akan kelihatan ada 3 fokus pelajaran yang terintegrasi. Nah, adik-adik bisa lihat ada kegiatan pendahuluannya, ya. Kemudian di slide selanjutnya ada kegiatan inti, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan asesmennya. Bisa dilihat adik-adik? Bisa? Bisa, Bu. Ya. Jadi sudah paham ya, ada contoh RPP yang Ibu buat dengan menggunakan tematik terpadu dengan fokus mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Kira-kira sampai di sini penjelasan Ibu ada yang tidak dimengerti? Ada? Biar Ibu lanjutkan dengan presentasi RPP oleh teman kita Riki. Apakah ada? Ada? Tidak, Bu. Cukup jelas, Bu. Oke, baiklah. Ibu memberikan kesempatan kepada Riki untuk mempresentasikan RPP yang telah dirancang dan dibuatnya. Waktu dan tempat Ibu berikan kepada Riki Saputra. Mohon maaf Bu, bisakah saya menjadi ini Bu? Ya, Mas, baik. Bu. Oke, silahkan sudah Ibu buat, Dek. Apakah sudah bisa melihat slide-nya teman-teman? Sudah, Riki. Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Selamat pagi. Selamat. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu kami atas diberikannya kesempatan bagi saya untuk bisa mempresentasikan hasil pengerjaan saya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana di sini saya langsung saja identitas sekolah yang saya gunakan di sini adalah SD HKBP Tomuan, di mana saya di sini membuat kelas 2 semester 2, dan di sini saya mengambil tema 5 yaitu pengalamanku, dan subtema 4 yaitu pengalamanku di tempat wisata, dan di mana di sini RPP ini adalah pembelajaran ke-6 yang di mana fokus pembelajarannya saya mengambil bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Alokasi waktu yang saya gunakan dalam perencanaan pembelajaran ini yaitu 6 kali 35 menit atau 6 jam pelajaran. Baiklah, di sini yang pertama saya jelaskan yaitu tujuan pembelajaran saya. Di mana tujuan pembelajaran saya sendiri yang pertama yaitu dengan mengamati gambar sebagai contoh sikap sesuai sila Pancasila, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dengan tepat. 2. Dengan mengamati gambar bercerita, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila kelima di rumah dengan benar. Dan pembelajaran ketiga, tujuan pembelajaran ketiga yaitu dengan mengamati gambar, meminta tolong, siswa dapat menulis kalimat ungkapan permintaan tolong dengan benar. Dengan mengamati contoh cerita soal, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang dengan tepat. Dan yang keenam yaitu dengan memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari tentang panjang dengan tepat. Adapun kegiatan pembelajaran, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, di mana kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa. Dan selanjutnya, kelas dilanjutkan dengan doa, dipimpin oleh salah seorang siswa yang termasuk religius. Dan yang ketiga, menyajikan lagu nasional guru, memberikan penguatan semangat nasionalisme. Dan selanjutnya, pembiasaan membaca, menulis, mendengarkan, berbicara selama 15-20 menit. Ini termasuk dengan literasi. Selanjutnya adalah kegiatan inti.
Di mana bisa kita lihat kegiatan inti yang saya gunakan dalam rencana pembelajaran ini, yang pertama guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan. Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan, siswa diberi waktu untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya. Guru berkeliling melihat dan membimbing tentang materi yang didiskusikan. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok, dan selanjutnya bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan. Di sini saya telah memberikan papan pajangan sebagai untuk memajangkan hasil pekerjaan mereka. Lalu jangan lupa tetap berkunjung dengan kegiatan orang tua, di mana kita memberikan materi-materi kembali kepada orang tua seperti memberikan PR kepada siswa. Lalu selanjutnya adalah kegiatan penutup, di mana siswa mampu mengamukan hasil belajar hari ini, guru memberikan penguatan dan kesimpulan, serta menyanyikan lagu daerah maupun lagu-lagu nasional, dan salam doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Dan di sini dalam pembelajaran, saya menggunakan penilaian atau asesmen, di mana penilaian sikap saya yaitu observasi selama kegiatan berlangsung, lalu penilaian pengetahuan serta penilaian keterampilan. Demikianlah hasil presentasi saya terkait rencana pembelajaran yang telah saya susun sesuai dengan kurikulum sesuai dengan aturan pemerintah pada nomor 24 tahun 2016. Mungkin di RPP saya ini masih banyak kekurangan, baik kekurangan penulisan maupun kekurangan saya dalam penyampaian. Saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Ibu dosen pengampu. Terima kasih. Terima kasih kepada Riki. Nah, Ibu harap untuk masukan atau pertanyaan dari adik-adik mahasiswa tentang RPP yang diberikan oleh Riki. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang mau berikan masukan atau saran dari RPP yang diberikan oleh Riki? Ada? Juni, ada apa memberikan masukan atau pertanyaan, Dik? Tidak ada, Bu. Yang lain, Gayatri? Ada? Ya, oke, baik. Ibu minta sekali lagi Riki untuk share RPP-nya biar Ibu berikan masukan. Halo Riki. Halo Riki. Ya. Nah, di sini harus kita kembali mengingat bahwa seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa RPP yang diminta oleh pemerintah itu adalah RPP 1 lembar atau 1 halaman, yang dimana 3 komponen itu harus ada di dalamnya. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Nah, adik-adik di sini Ibu memberikan masukan kepada RPP yang diberikan oleh Riki. Ya, Riki mohon turunkan ke bawah Dek di dalam kegiatan pembelajaran supaya kelihatan semua. Ya, silakan diturunkan Dek. Oke, yang Ibu berikan masukan itu di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran itu ada baiknya adik-adik buat di dalam pendahuluan atau di dalam kegiatan inti ya. Adik-adik bisa buat di dalam kurung kegiatan inti, kemudian di dalam kurungnya itu metode apa kira-kira yang adik buat. Nah, dari yang dibuat oleh Riki, di sini bisa kita lihat guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Jadi bisa kita lihat bahwa model atau metode yang digunakan oleh Riki itu adalah cooperative learning, ya kan? Ya, bahwa siswa-siswi itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ini salah satu cara Riki bagaimana supaya siswa yang pintar dengan yang kurang bisa bergabung dalam kelompok itu. Nah, jadi adik-adik harus paham bahwa ketika adik-adik membuat sebuah RPP, tentunya Anda harus membuat di dalam kegiatan inti dalam kurung metode atau model pembelajaran yang digunakan itu adalah cooperative learning. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran ini ada hal yang perlu diperbaiki, yaitu simbol ya, simbol ini ya. Simbol itu kalau boleh Ibu harapkan diganti menjadi angka atau huruf. Ya, tadi seperti yang Ibu berikan di PPT Ibu, bahwa itu semua tata tulisnya harus menggunakan yang ilmiah juga, yaitu angka atau huruf. Diharapkan ke depan adik-adik yang akan mengajar di kelas atau mengajar di sekolah nantinya, perhatikan RPP yang Anda buat jangan menggunakan simbol.
Ya, gunakanlah angka atau huruf. Seperti gitu juga ketika kita menulis karya ilmiah, ya, makalah, mau skripsi, mau tesis atau disertasi nantinya, adik-adik harus menggunakan angka atau huruf, ya. Kemudian kegiatan bersama orang tua ini merupakan tambahan. Ada nilai plus RPP yang telah dibuat Riki, ya, kegiatan bersama orang tua. Artinya, ketika siswa belajar di sekolah itu harus ada bantuan dari orang tua. Bagaimana ketika dia memahami sebuah pelajaran di kelas, perlu kerjasama guru, orang tua, dan siswa. Maka Riki buat di dalam RPP-nya. Di sini ada kegiatan bersama orang tua, ya. Itu harus diingat juga ya adik-adik. Nah, ketika Anda mengajar di kelas itu butuh kerjasama guru, orang tua, dan anak sebagai konfirmasi dari pelajaran yang Anda sampaikan di dalam kelas. Nah, bukan hanya di kegiatan inti tadi ya, di kegiatan penutup juga simbol itu usahakan diganti dengan angka atau huruf ya. Jadi di sini penilaian. Selanjutnya pengetahuan. Nah, pengetahuan dan keterampilan ini akan dibuat Riki di dalam sebuah lembar tambahan ketika dia menilai di kelas ya. Jadi harus tahu bagaimana penilaian sikap, bagaimana pengetahuan, bagaimana keterampilan. Seperti tadi pengetahuan dari pelajaran bahasa Indonesia menulis. Kalau dia penilaian pengetahuan tentunya apa? Menulis. Bagaimana sistematisnya, bagaimana koherensinya, bagaimana hubungan satu dengan yang lain itu perlu dilihat oleh Riki dari lembar tulisan oleh siswa-siswi yang diajarkan. Oke ya, selanjutnya masukannya untuk kepala sekolah SD dan guru kelasnya harap namanya dicantumkan supaya ibu tahu siapa yang kira-kira di SD Tomuan tadi kepala sekolahnya dan gurunya. Tentunya gurunya si Riki ya kan? Oke. Nah, ibu rasa cukup sekian. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Ada. Oke, baik. Semua sudah, ibu yakin semua sudah paham ya. Jadi dari penjelasan ibu dan presentasi dari Riki, maka dapat ibu simpulkan bahwa RPP K13 itu merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari RPP sebelumnya. RPP sebelumnya apa itu? KBK, kurikulum berbasis kompetensi, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan RPP yang diharapkan dan dicanangkan oleh pemerintah itu adalah satu lembar atau satu halaman sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Nah, harus diingat bahwa satu lembar itu memiliki 3 komponen, tujuan, ya, kegiatan, dan penilaian. 3 hal ini harus diingat oleh adik-adik dalam pembuatan RPP nantinya. Dan dipastikan bahwa adik-adik harus paham ya, isi dari 3 komponen itu, tujuannya apa saja, kemudian kegiatan pembelajaran yang menyangkut apa, metode pembelajaran yang digunakan, media apa yang digunakan, ya, kemudian penilaiannya. Ingatlah, penilaian itu ada 3, bukan hanya kognitif. Kalau dulunya kita dinilai itu hanya kognitif, hanya nilai atau angka, tapi sekarang itu penilaiannya ada 3. Yang pertama itu ada tadi kognitif, yaitu penilaian pengetahuan. Yang kedua adalah afektif atau sikap. Dan yang terakhir adalah penilaian kognitif, penilaian psikomotorik atau keterampilan. Ya, Ibu rasa, Ibu pikir cukup sekian. Jadi Ibu tutup dengan berdoa. Ibu minta kembali si Juli untuk menutup kita di dalam doa penutup. Teman-teman, dan mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas pemberkatan-Mu kepada kami. Tuhan, kami sudah selesai melaksanakan proses perkuliahan daring kami. Terima kasih buat materi yang disampaikan oleh ibu dosen kami dan teman kami. Semoga materi yang disampaikan kepada kami dapat kami terima dengan baik. Inilah doaku, anak-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih buat Juli dan terima kasih buat adik-adik. Ibu akhiri hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.